Sejumlah warga di Lumajang, Jawa Timur mengaku was-was dengan status Gunung Semeru yang saat ini masih fluktuatif. Bagaimana sebenarnya karakter dari Gunung Semeru ini? Ya, sudah bergabung bersama kami ahli vulkanologi Surono dan warga Kajar Kuning Lumajang Sumardiono. Selamat sore Mbah Rono dan Pak Sumardiono. Selamat sore, Mas Hilton dan Mbak Stefani. Baik, saya ingin ke Pak Sumardiono terlebih dahulu. Pak Sumardiono, apakah Anda juga mengalami erupsi yang terjadi tahun lalu? Ya, saya mengalami erupsi tahun lalu, tahun 2000 berapa itu, saya lupa kalau itu yang itu. Tepat 1 tahun kalau dari sekarang. Jadi ini kata orang ini ulang tahunnya sekarang ini. Baik, saya ingin ke Mbah Rono. Mbah Rono, sebenarnya apa kira-kira perbedaan erupsi yang terjadi tahun lalu dengan erupsi yang baru saja terjadi di Gunung Semeru? Saya mulai dari mana gitu ya, karena yang terjadi sekarang itu bukan erupsi Semeru gitu loh. Dan beberapa kali saya koreksi juga sulit juga gitu kan. Ya bagaimana kita menangani suatu masalah ya, yang lahirnya aja kita nggak mengenali, ya ancamannya tidak dikenali, dan antisipasinya pun tidak kena gitu loh. Kalau tadi ada erupsi susulan, dan hari ini aja udah 30 kali tuh. Ya kan kalau letusan Semeru mah baik-baik aja, tiap hari puluhan gitu ya. Yang terjadi sudah betul disebutkan APG itu awan panas guguran. Yang terjadi adalah kubah lava yang gugur menghasilkan awan panas guguran yang nggak nyambung dengan orang takut dengan letusan susulan gitu kan. Letusan susulannya 30 kali tadi disebutkan laporannya. Jadi yang terjadi tahun 2001 longsoran kubahnya sekaligus besar, awan panasnya tiba-tiba besar. Yang sekarang ini 4 Desember 2022 itu gugurannya kecil-kecil dulu, ya kan, mulai pukul 2 dini hari tanggal 4 Desember, kemudian puncaknya pukul 14, itu yang awan panasnya sampai belasan kilometer itu, ya kan. Nah untungnya siang hari gitu kan, ya kalau tiba-tiba ya agak sulit ya, besar itu sekali lagi bukan erupsi, jadi sulit saya mengatakan nanti, soalnya antisipasi awan panas erupsi dengan awan panas guguran tingkat ancamannya berbeda, ya kan, lahirnya juga berbeda gitu. Mana yang lebih membahayakan, Mbah Rono? Yang berbahaya, dua-duanya berbahaya. Guguran itu arahnya ya begitu-begitu saja dari dulu. Ya, namanya Semeru ke arah timur tenggara, ke arah Besuk Kobokan, Besuk Sap, Besuk Bang. Karena itu aja, ada orang nggak ada orang dari dulu ke situ aja. Kalau awan panas letusan, awan panas keluar dari perut bumi, perut gunung api, begitu meletus keluar ya jelas akan ke segala arah gitu kan. Ini awan panas Gunung Semeru kan tidak langsung dari perut Gunung Semeru, dari lidah lava ataupun dari kubah lava yang ada di luar kawah Semeru. Dia ada di lereng gitu kan. Kalau disebut erupsi susulan dan sebagainya ya sulit saya mengkaitkan, karena hari ini juga mungkin 30 kali juga pasti ada lah barangnya itu kan letusannya. Kalau letusan Semeru mah baik-baik aja, tetapi guguran kubah lava tidak baik-baik selalu gitu loh. Baik, kami ke Pak Sumardiono. Pak Sumardiono, apa yang berbeda dibandingkan dengan guguran tahun lalu, Pak? Apakah memang ini lebih besar dibandingkan dengan tahun lalu atau seperti apa pengalaman Anda? Kalau menurut saya yang sekarang ini lebih besar daripada yang tahun lalu. Karena kalau tahun yang lalu rumah saya masih utuh. Kalau sekarang ini rumah saya sudah tidak ada. Di situ ada 2 rumah, sekarang sudah nggak ada lagi. Rumah Anda ini berapa jauh jaraknya dari Gunung Semeru, kira-kira? Kalau dari rumah kira-kira 8 kilo mungkin. Artinya berada di zona merah, Pak, belum direlokasi, Pak Sumardiono? Kalau saya belum ada di relokasi, belum.
belum dapat relokasi runtap. Baik, saya ke Mbah Rono. Mbah Rono, jika hal ini masih ternyata sering terjadi, bahkan tahun lalu terjadi, tahun ini juga dengan skala yang dinilai warga mungkin lebih besar dibanding tahun lalu, relokasi segera dilakukan dan jarak aman itu berapa, Mbah Rono? Saya tambah lagi, tanggal 2 Desember tahun 2020 juga ada loh, ya kan? Saya tambahkan, ya kan? Jadi beginilah, yang sekarang kelihatan lebih besar, saya kira sungainya itu masih penuh dengan endapan awan panas guguran tahun 2021. Sehingga sekarang ditambah lagi, meluaplah itu barang. Kenalah orang di sekitar yang mungkin tahun 2021 belum kena. Karena semua masih tertampung 2021 di besuk kobokan dan sebagainya. Tetapi sekarang material itu 2021 belum dipanen, belum ditambang, sekarang datang lagi. Melimpaslah dia, ya kan? Petanya itu sudah ada, ya kan? Tinggal ikuti aja itu, karena alam itu memberikan harga bandrol gitu loh, nggak bisa ditawar gitu. Hanya ikuti atau tidak, beli atau tidak beli gitu aja gitu loh. Alam itu jujur, mari kita tanggapi dengan jujur. Kalau di situ daerahnya merah, artinya dari dulu juga merah, mau terdampak langsung maupun tidak terdampak langsung, itu kan? Kalau hasilnya celaka ya celaka gitu loh, ya kan? Karena di situ adalah yang paling berbahaya letusan gunung api itu adalah awan panas karena kecepatannya sangat tinggi, ya kan? Kedua adalah gas beracun. Awan panas kecepatnya tinggi, panas banget gitu loh ya, bisa sampai 300 derajatan, ya kan? Nggak ada yang bisa selamat, lingkungan juga rusak kok, ya kan? Semua kebakar, ya kan? Dan semua hancur karena kecepatannya. Kemudian gas beracun. Tidak berwarna, tidak berbau, tahu-tahu orang udah mati gitu loh. Ini sulit gitu kan. Hanya satu tawaran oleh alam, ya kan? You beli atau you pergi, gitu aja. Mbah Rono, apakah artinya awan panas guguran Gunung Semeru ini masih akan terus terjadi dalam waktu dekat? Tergantung ya. Sekarang nih Semeru itu terlalu cepat membuat kubah, ya kan? Tahun 2021, 4 Desember, 1 tahun kemudian dia sudah besar dan longsor lagi. Kalau kecepatan pembentukan kubah lava Semeru masih ada, hal seperti ini akan terjadi. Dan biasanya berember gitulah. Di samping memang bidangnya miring, ya kan, nongkrong di bidang miring kubahnya itu, ya kan, dia juga labil karena miring. Kedua juga adanya curah hujan tinggi, ya kan, dia akan longsor lagi. Ya kebetulan sekarang ini kecil-kecil dulu gitu, sehingga sempat 7 kilo, 6 kilo, masih ada kesempatan orang mengungsi gitu. Dan kejadiannya siang hari. Kalau tiba-tiba kubah lava besar yang runtuh, awan panas yang besar, terjadi pada saat orang tidur nyenyak. Ya kan? Orang ini bantaran sungai yang dilewati kan, mau langsung, mau terdapat langsung, mau tidak langsung, sama saja hasilnya gitu. Baik, tapi ini kita lihat tadi sudah 3 tahun berturut-turut di bulan Desember yang sama. Ada perulangan di sekali setahun. Apakah ini sudah bisa dibaca polanya kira-kira? Apakah aktivitasnya akan meningkat di bulan apa seperti itu, Mbah Rono? Kepastian alam adalah ketidakpastian ilmu pengetahuan. Yang jelas saja, yang pasti. Guguran awan panas atau awan panas guguran dari Semeru pasti akan lewat situ. Yang tidak pasti adalah apakah setiap tahun atau 2 tahun, bergantung Semeru membangun kubahnya. Kalau cepat seperti sekarang, bisa kejadiannya bisa setiap tahun. Tapi kalau lambat mungkin 2 tahun, mungkin 4 tahun. Tetapi pasti mengarah ke sana. Pasti mengarah ke sana. Nah, Bapak ini berada di sana karena tambang pasir yang nomor 1, pasirnya. Kedua juga daerahnya subur. Siapa yang tidak ingin di sana gitu? Betul nggak, Pak? Baik. Pak Sumardiono. Ya, Pak Sumardiono, apakah di tempat pengungsian Anda banyak warga yang masih nekat untuk kembali ke zona merah misalnya? Kalau sekarang ini kebanyakan sudah nggak berani sama sekali ada di zona merah itu.
Dan tadi Anda sampaikan rumah Anda ini juga termasuk yang jaraknya cukup dekat ke Gunung Semeru, Pak Sumardiono. Apa harapan Anda? Sudah pernah minta direlokasi mungkin? Ya, saya sudah minta terrelokasi, tapi karena begitu banyaknya warga yang minta, jadi saya masih belum dapat karena masih belum urutannya gitu. Baik. Terima kasih Pak Sumardiono atas informasinya dan juga terima kasih Pak Surono, ahli vulkanologi telah bergabung bersama kami. Kita harapkan semoga bencana alam ini segera selesai dan juga kebutuhan warga di pengungsian bisa dipenuhi dan juga segera bisa direlokasi. Terima kasih Bapak-Bapak, sehat selalu.